tidak keyakinan ya. Nah, Kalau untuk apa saya Rasul Paulus dalam Roma 12 dari 17 sampai ke 18 tentang toleransi. nah, ini harus saya baca dulu. Oh. Nah, apa? Nah, apa itu? Bentar ya, saya ambil kitab sucinya dulu. Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus kepada apa ya? Roma. Bentar ya. Roma 12 Ayat 17 sampai 18. Bentar ya, saya baca dulu. Dengan kejahatan, ya. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu. Kemudian sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, itu isi dari tadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, itu isinya janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, karena kan dasar dari ajaran Kristus sendiri itu kasih. Nah, sehingga Rasul Paulus ini kalau dilihat dari konteksnya, Paulus itu dulu adalah seorang tentara. Nah, dulu dia adalah pengejar para pengikut Kristus. Kemudian dia pun disadari bahwa ketika dia dalam mengejar orang-orang Kristiani, ketika orang-orang itu pengikut Kristus itu ditangkap, tiba-tiba Paulus itu mengalami kebutaan. Nah, mengalami kebutaan, kemudian dia ditunjuk, diberikan Tuhan memberikan penampakan pada dia untuk pergi ke Damaskus atau satu tempat. Kemudian di sana dia disuruh untuk bertemu dengan seseorang yang telah Tuhan utus. Kemudian mulailah dari situ Paulus dibukakan matanya, dia sembuh, dan kemudian mulailah dia menjadi pengikut Kristus. Nah, seperti itu sejarahnya, sehingga dia pun menjadi bukan lagi mencari orang Kristen untuk dibunuh, tetapi justru dia menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul yang untuk diutus untuk mewartakan kabar gembira. Kabar gembira itu kabar tentang Yesus. Nah, jadi dia mengajak kepada orang di Roma, makanya surat ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, di sana dikatakan pada ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, di sini Yesus mengajarkan cinta kasih. Sehingga ketika Yesus mengajarkan juga, ketika kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ketika kamu dijahati, janganlah kamu menjahati. Nah, itu dasarnya adalah ya ingin mengikuti ajaran Kristus. Nah, kemudian lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Diajak untuk melakukan hal yang baik. Hal yang baik. Yesus mengajarkan kepada kita, para pengikutnya untuk melakukan hal yang baik. Kepada siapa? Semua orang, tanpa kecuali. Nah, itu. Meskipun berbeda iman, tetap kita menginginkan, karena apa? Dasarnya adalah kemanusiaan. Ya, itu dasarnya itu. Ingin menolong siapapun, agama apapun. Ketika dalam kesulitan, kita hendaknya menolong, membantu.
sih? Ada lagi? Toleransi beragama dalam pandangan agama Kristen atau Sama. Pada dasarnya sama. Dasarnya ada yang kasih. Misalnya di sini, ini kita agama Katolik ya. Iya. Kristen di situ ada Katolik dan Protestan. Iya. Nah, jadi kalau di sini adalah Katolik. Nah, agama Katolik di sini kita juga misalnya dalam hari raya Idul Fitri kita pun bersama-sama untuk saling bisa menghargai toleransi. Nah, kita juga kalau misalnya waktu itu Lebaran kita mengajak beberapa santri ya, ada beberapa santri di daerah Sumur Batu itu kita suka ajak ke sini, kita merayakan juga Idul Fitri bersama, kemudian buka puasa bersama. Nah, meskipun kita berbeda, tapi ya kita ingin adanya kerukunan di antara umat beragama itu nampak dan benar-benar, bukan hanya sekedar teori ya. Karena kan ada teori, tapi kalau untuk melakukannya kurang, dan kita ingin membuktikan bahwa kita itu juga bisa. Meskipun kita berbeda keyakinan, iman, tapi kita bisa menyatakan kasih itu, toleransi itu kepada saudara-saudara kita. Nah, kurban kita juga di sini juga berpartisipasi bersama untuk melakukan kurban. Kurban kita memberikan kambing, ya, kambing kepada yang membutuhkan. Kalau di sini ada beberapa masjid dan beberapa musola juga dan beberapa santri. Nah, gitu. Kita berbagi. Nah, berbagi memang kita ingin merayakan bersama mereka dan mereka bisa merasakan kebersamaan itu di dalam semangat Idul Kurban itu. Begitu. Itu kita lakukan. Ada lagi. Seberapa penting peran pemimpin agama Kristen dalam mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang multikultural? Ya. Kalau di sini, kalau di dalam gereja Katolik, kan gereja Katolik di sini ada pemimpinnya ya. Iya. Kalau di sini ada pastor. Pastor. Ada pastor. Pastor di sini sebagai tokoh agama mengajak umatnya untuk juga mengingatkan, untuk selalu juga menjalankan ajaran Tuhan Yesus, yaitu tentang kasih, toleransi, menghargai satu sama lain. Nah, di situ peranannya ya seperti itu, mengingatkan kembali, untuk mengajak umatnya untuk bersatu, untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang imannya berbeda. Ya. Nah, untuk melakukan kurban kita memberikan kambing, ya, kambing kepada yang membutuhkan. Kalau di sini ada beberapa masjid dan beberapa musola juga dan beberapa santri. Nah, gitu. Kita berbagi. Nah, berbagi memang kita ingin merayakan bersama mereka dan mereka bisa merasakan kebersamaan itu di dalam semangat Idul Kurban itu. Begitu. Itu kita lakukan. Ada lagi. Seberapa penting peran pemimpin agama Kristen dalam mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang multikultural? Ya. Kalau di sini, kalau di dalam gereja Katolik,
kan gereja Katolik di sini ada pemimpinnya ya. Iya, Kalau di sini ada pastor. pastor. Ada pastor. Pastor di sini sebagai tokoh agama mengajak umatnya untuk juga mengingatkan, untuk selalu juga menjalankan ajaran Tuhan Yesus, yaitu tentang kasih, toleransi, menghargai satu sama lain. Nah, di situ peranannya ya seperti itu, mengingatkan kembali, untuk mengajak umatnya untuk bersatu, untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang imannya berbeda. Iya. Nah, itu. Makasih Pak. Iya sama-sama. Masih ada lain nanti? Saya udah sih. Itu. Jadi intinya agama Kristen Katolik itu toleransinya harus kasih gitu, kasih. Iya. Baik. Walaupun berbeda-beda agama. Itu untuk kalau misalnya kan katanya kalau ada Idul Fitri atau kurban kan di sini juga apa sih berpartisipasi kan? Itu setiap tahunnya atau kayak cuman Kalau gimana? kita di sini setiap tahun, Pasti itu berasal dari mana? Nah, itu dari umat, dari jemaat di sini yang juga itu bukan kita diambil dari kas. Enggak, dari kita mengajak. Ini besok ada saudara-saudari kita yang merayakan Idul Adha, ya. Idul Kurban. Kita mau menyumbangkan kurban untuk saudara-saudari kita untuk merayakannya. Jadi mereka mengumpulkan, kemudian kita berikan kambing, kemudian kita bagikan ke mereka yang membutuhkan. Begitu, itu untuk kurban. Kalau misalnya buka puasa, kita mengundang anak-anak yatim piatu, kemudian santri, kita ada buka puasa bersama. Sebelum buka puasa kan mereka biasanya ada ustadz ya, untuk memberikan ceramah. Nah, mereka pun hadir untuk memberikan ceramah. Dan kita pun, kami di sini ada kelompok namanya HAK, Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan. Nah, sehingga kelompok ini yang sebagai penjembatan relasi kita dengan saudara-saudari kita yang berbeda iman, untuk bisa saling bersatu bersama. Oke. Ada lagi? Ya. Udah mau foto bersama? Boleh. Izin dok, sebentar ya Pak. Nah, jadi kami dari siswi SMK 21 Jakarta. Kami dapat tugas untuk mewawancara RT setempat untuk tugas kurangan asisten kami. Nah, jadi tuh makanya awalnya ini di daerah sini tuh mayoritasnya lebih banyak yang beragama apa sih Pak? Saya pengen perkenalan. Jadi biar negornya enak. Oh ya, saya Niken, saya Saradila, saya Najwa, saya Andina Manda, saya Siva, saya Hani, saya Peggy, saya Feby, saya Rachel, Dan saya Aila. Tadi mayoritas penduduk di sini beragama apa? Mayoritas penduduk di sini beragama. Dan itu kalau toleransi dalam beragama tuh gimana sih Pak yang dalam agama yang di daerah dia toleransinya seperti apa? Oke, kita bicara soal toleransi beragama. Ya. Toleransi beragama di sini sangat baik. Ya. Kita tahu bahwa kultur Islam itu ada beberapa macam. Ada Islam yang sebutannya NU Abangan gitu ya. Ada yang Muhammadiyah. Dan mereka berada dalam masjid yang sama, mengikuti salah satu yang memang kental di sini. Jadi di sini Islam itu Islam NU. Pertama itu ya. Terus kemudian
dengan yang non muslim di sini memang minoritas, tapi mereka hidup berdampingan. Bahkan ada non muslim yang menjadi ketua RT. Itu membuktikan bahwa kita menerima semua golongan dan kita memandangnya siapa yang memang bisa mengayomi masyarakat yang menjadi pemimpin. Dalam perbedaan budaya tuh bagaimana Pak? Perbedaan budaya di sini sangat kontras. Ada beberapa kontras. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tadinya itu adalah sebuah perkampungan yang sudah ada beberapa pembebasan lahan. Kita tahu ya, karena di belakang adik-adik sekalian ini adalah eks bandara yang kemudian dikembalikan kepada pemerintah karena dipindah ke Cengkareng. Ketika sudah dibebaskan, banyak nih. Kalau kita lihat kan penduduknya di sini padat ya. Nah, itu dia datang lagi dan dia membentuk kelompok-kelompok baru, sehingga perbedaannya itu cukup kental menurut saya. Ada yang misalnya kelompok Madura berkelompok di sini dan seterusnya. Jadi cukup signifikan, bukan perkampungan yang tumbuh, tapi dia kedatangan budaya yang sangat banyak. Kalau kan di sini udah pasti ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau toleransi dalam perbedaan gender atau dalam perbedaan pekerjaan itu gimana? Di zaman modern ini sih itu sangat minimalis ya. Banyak yang perempuan itu bekerja seperti biasa. Jadi perlakuannya itu memang sudah sangat emansipatif. Pada saat ini mereka punya kewajiban yang sama, ada yang bekerja, ada yang bahkan bapak-bapak mengasuh anak. Jadi itu sudah sangat baik. Makasih Pak. Terus kalau ini pernah ada peristiwa kejadian dalam masyarakat terkait intoleransi apa? Kalau intoleransi kejadian itu di luar. Oh, bukan di sini ya? Bukan di sini. Jadi kejadiannya di luar, dibawa ke dalam. Tapi dikaitkan dengan ormas. Jadi ada di sini salah satunya menjadi ketua ormas, di mana dia dari kelompok non-muslim. Nah, yang akhirnya datang ke ini hanya itu doang, selebihnya nggak ada. Pernah ada di sini. Peristiwanya kapan sih Pak? Itu peristiwanya sekitar 2 tahun yang lalu. Oh, baru ya. Kalau dalam bagi masyarakat itu apa ya Pak? Ada intoleran itu? Nggak ada. Jadi masyarakat tetap menerima yang bersangkutan, maksudnya itu karena masalah politik aja, misalnya masalah intoleran dalam beragama. Kalau untuk solusi menghadapi intoleransi yang terjadi sebelumnya itu gimana? Solusi? Kalau di sini sih kita mengembalikan itu pada proses hukum. Nah, jadi artinya ketika datang kelompok itu, kita panggil polisi, terus kita mediasi, sifatnya mediasi. Silakan untuk urusan-urusan yang itu dikembalikan kepada pengadilan. Tapi kalau dalam masyarakat nggak ada perubahan. Oh ya Pak, sebagai upaya mencegahnya itu gimana Pak? Sebenarnya karena di sini nggak ada kasus, ini kan nggak ada kasus sebenarnya, masih duluan. Kita juga, kalau mungkin gini, saya mau visualisasikan ketika itu terjadi, gitu ya. Iya. Ketika itu terjadi. Jadi ketika itu terjadi harusnya memang tokoh masyarakat seperti ulama, ya, terus ketua RW, LNK itu harus bisa menengahi. Tapi di sini tidak terjadi seperti itu. Yang ada hanya perbedaan soal manajemen kelompok, misalnya ini mau jadi pengurus masjid, ya cuma hanya seperti itu, tapi tidak ada yang sifatnya intoleran. Bagaimana menciptakan masyarakat yang damai dalam perbedaan, khususnya perbedaan agama dan budaya? Kalau bagaimana menciptakan, bahwa kita selalu mengajak semua pihak ya. Iya. Jadi semua pihak ketika misalnya ada peringatan agama lain gitu ya, nah, kita mengundang agama yang berbeda. Misalnya kita mengadakan tasakuran. Momen-momennya itu misalnya pada saat 17 Agustus. Iya. Baik yang non-muslim maupun yang muslim kita ajak, kita kembalikan itu ke dalam ranah negara.
ya. Jadi negara kesatuan, bagaimana kita bersikap, bagaimana yang mayoritas menghormati yang minoritas, bagaimana minoritas tidak merasa bahwa dia sebagai kelompok yang terpinggirkan, tapi menjadi masyarakat yang menjadi satu.